One Kawan TV1. Pak Marwan, kami sana. Ya. Ya, terima kasih Om Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa besok tanggal 8 Januari mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Gerakan Rakyat Anti Oligarki GRAO akan membacakan deklarasi dan tuntutan. Apa maksudnya? Yaitu deklarasi dimulainya gerakan perlawanan rakyat untuk melawan dan menuntut supaya peran oligarki yang telah melakukan state corporate crimes selama ini di Indonesia itu bisa dihilangkan. Jadi acara besok adalah titik awal kita memulai gerakan perlawanan rakyat kepada rezim pro oligarki hitam yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang masuk kategori sebagai state corporate crimes. Itu satu hal untuk diingat. Jadi ada deklarasi dan ada tuntutan. Kemudian yang kedua, kenapa kita bilang kejahatan ini adalah kejahatan kriminal, state corporate crimes? Karena kejahatan ini adalah kejahatan sistemik yang dilakukan oleh penyelenggara negara bekerja sama dengan pengusaha konglomerat hitam, oligarki hitam, yang sudah tidak mungkin kita harapkan kejahatan ini bisa dituntaskan baik itu melalui legislatif DPR maupun melalui penegak hukum. Kenapa? Karena oligarki ini ya menguasai semuanya, sehingga kalau kita diam, kita pun bisa menjadi korban. Saat ini menjadi korban dari kejahatan ini adalah rakyat yang ada di PIK 2 misalnya, di Rempang. Nanti akan menyusul di Surabaya, atau di IKN, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sebetulnya kita punya daftar lebih dari 10 daerah, termasuk di Sumut, di Sumatera Selatan misalnya, sudah mengalami kejahatan ini. Dan kejahatan ini adalah kejahatan tingkat tinggi, sehingga pelaku utamanya itu salah satunya adalah Joko Widodo masuk kategori sebagai pemimpin terkorup. Bukan kita yang menilai, tapi lembaga asing yang sebetulnya tidak punya kepentingan untuk apakah ini orang harus ditangkap atau tidak, tapi mengungkap fakta bahwa kejahatan ini punya bukti. Kalau dikatakan adalah state corporate crimes, maka kejahatan korupsi itu dimulai dari membuat kebijakan, menerbitkan peraturan sambil mempraktekkan hal-hal yang melanggar hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip moral. Kalau memang perlu seseorang, pimpinan partai, anggota DPR harus disandra, maka Joko Widodo itu melakukannya. Dan ini didukung oleh para konglomerat hitam yang mendukung supaya agenda-agenda mereka merampas tanah rakyat, menguasai aset-aset sumber daya alam negara, itu bisa berjalan mulus. Jadi kembali saya ingatkan, besok kita memang akan melakukan aksi di Tangerang, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Kenapa di sana? Karena kita bisa melihat bukti dari kejahatan tadi. Ada bukti di lapangan. Kami baru pulang dari sana. Kami menemui misalnya puluhan nelayan yang sudah tidak bisa melaut. Kenapa? Karena laut tempat kapal ini akan berlayar lepas pantai, itu lautnya sudah dipatok. Mereka sudah tidak bisa keluar. Nah, di sisi lain mereka tidak punya mata pencaharian. Lalu mereka juga tanahnya, sertifikat tanahnya itu dirampas tanpa jelas kapan akan diberi ganti rugi, dan kalaupun diganti rugi itu harganya sangat murah. Jadi dengan fakta-fakta seperti ini, sebetulnya bahwa kezoliman oleh rezim terhadap negara, terhadap aset negara, terhadap rakyat itu sudah sangat nyata, sudah faktual, dan kita punya bukti-bukti
yang bisa dibuka di depan pengadilan hukum. Yang jadi masalah adalah pengadilan itu mungkin tidak akan pernah terjadi sepanjang rezim oligarki pelaku state corporate crime ini masih berkuasa. Nah, terakhir sekali, kenapa saya bilang masih berkuasa? Ini akan bisa kita sampaikan seperti itu jika Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi yang sebelumnya. Nah, masih ada kesempatan bagi Prabowo untuk mengoreksi, untuk bagaimana memperhatikan kezoliman yang sudah menjadi penderitaan rakyat. Sudah banyak yang sengsara dan yang dimiskinkan. Apakah Anda hanya omon-omon saja atau Anda berbuat untuk rakyat dan untuk negara? Kita tunggu. Jangan sampai nanti Anda pun digugat dan diturunkan rakyat karena pro oligarki dan konglomerat hitam. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa hal yang terjadi di Rempang, yang terjadi di Tangerang, Banten itu bisa saja terjadi di tempat Anda. Karena itu mari bangkit bersama kami, gerakan rakyat anti oligarki, dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit untuk melawan. Melawan siapa? Melawan rezim oligarki pro konglomerat hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwan. One Kawan TV 1